Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kemana nasibnya si Ijek? Ini Golkar resmi ya usung Bobi Nasution maju Pilgub Sumut. Wah, ini kekuatan dari seorang Jokowi begitu luar biasa begitu kan. Padahal dari kader-kader Partai Golkar yang saya tahu dan saya amati, mereka sepakat mengusung Ijek begitu kan. Karena Ijek itu adalah sebagai wakil gubernur begitu kan. Masa wakil gubernur tidak bisa berlabuh kepada gubernur begitu kan. Artinya tidak mencalonkan ke gubernur. Ada apa di sini? Tentu pengalamannya kan lebih pengalaman Ijek dibandingkan dengan seorang Bobi di situ. Kenapa Partai Golkar kok resmi mengusung Bobi Nasution di situ? Ada apa di balik ini semua begitu kan? Ya, kekuatan seorang Jokowi begitu kuat luar biasa mereka. Cawe-cawinya bukan tidak mungkin begitu kan? Kan begitu logikanya. Artinya secara tidak langsung ya kalau mengandalkan Bobi ya kecil mereka. Karena kelihatannya Edi Rahmayadi di situ sudah mulai belusukan, sudah mulai ada beberapa partai yang mengusung dia. Artinya perlawanannya sangat ketat sekali. Dan ini salah satu contoh bahwa seorang Bobi begitu kan ya, seorang Bobi mereka tidak punya kekuatan sebenarnya. Mereka hanya Partai Golkar ya, terus kemudian partai Gerindra, ya PAN, ya kabarnya juga partai PKS. Kabarnya sih begitu kan. Tapi kita lihat saja kekuatan dari Pak Edi juga luar biasa di situ begitu kan. Kemana nasibnya si Ijek? Dan itu yang perlu dipertanyakan. Padahal ya awal-awal menyatakan diri untuk maju sebagai gubernur, si Ijek itu sudah banyak mendapatkan simpatisan begitu kan, mendapatkan dukungan di situ begitu. Ini Golkar resmi usung Bobi Nasution maju di Pilgub Sumut. Mari kita baca ya. Ijek gimana nasibmu? Kepotong keluarga maju. Ini komentar dari netizen ya. Sama persis waktu mengajukan ke PDIP ya maju di wali kota Medan ya ditikung. Nah sekarang kader Golkar dari akar rumput banyak jagokan Ijek. Sekarang ditikung kembali sama keluarga presiden. Ini gimana begitu? Ya saya yakin tidak hanya si Bobi begitu kan. Pasti si Kaisang ini akan dimajukan di situ begitu kan. Akan dimajukan. Kabarnya Ridwan Kamil ya sudah agak mau menyerah maju di Pilgub DKI Jakarta karena lawannya Anies Baswedan begitu. Kalau Kaisang maju lawan Anies Baswedan ya kecuali mereka tidak memainkan bansos dan cawi-cawi seorang Jokowi, saya kira akan keok ya akan keok. Ya kalau nggak tahu sih kalau Jokowi sudah cawe-cawe terus kemudian memainkan hal ini, memainkan hal itu, bukan tidak mungkin Kaisang akan menang begitu. Makanya ya kita lihat saja di Sumut sekarang. Ya Ahok nampaknya agak mulai tidak ada. Pak Edi Rahmayadi nampaknya mulai dari partai sudah agak mau dipreteli sana sini begitu kan. Apa artinya ini ya? Artinya ini apa begitu. Makanya saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau hanya peran yang dilakukan oleh si Bobi begitu kan, saya kira tidak ada apa-apanya kecuali ya mereka yang ada di istana itu begitu. Selamat sudah memenuhi syarat jumlah dukungan untuk maju Pilgub Sumut ya. Kalau Bang Ijek pasti dilema. Melawan partai PAW yang mau dilawan agak lumayan kuat. Tapi kami yakin kalau dukungan PDP Perjuangan dan PKS pasti ya bagi Ijek berani maju dan bisa membuktikan ke Golkar bahwa beliau orang yang kuat di Sumut ya. Tapi nampaknya begitu kan ya. Si Bobi ya si Edi Rahmayadi nampaknya begitu kan agak kesulitan sekarang ini. Kenapa? Karena ya si Bobi juga maju terus kemudian didukung oleh Partai Golkar, terus kemudian banyak orang yang kemudian cawi-cawinya begitu kuat begitu kan. Orang akan melihat di situ begitu. Jadi yang namanya politik tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Pak Edi sebagai petahana loh begitu di situ begitu kan ya. Sebagai petahana biasanya kuat, punya cara masing-masing di situ. Mari kita baca ini. Golkar resmi dukung Bobi Nasution maju Pilgub Sumut ya.
Partai Golkar resmi memberikan rekomendasi mengusung menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi Bobi Afif Nasution untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur Pilgub Sumatera Sumut ya atau 2024. Bahkan dukungan diberikan langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Bobi di kediaman di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Hari ini ya kata Bobi menerima kunjungan dari kata Golkar dari Pak Bobi, Wali Kota Medan yang pada kesempatan ini sudah dibahas pada Bobi akan maju Gubernur Sumatera Utara. Wow, luar biasa ternyata si Bobi begitu kan ya. Jadi tidak hanya Gibran, tidak hanya si Bobi, tidak hanya si Kaisang nantinya pasti akan mereka maju. Mereka akan sukses begitu kan ya. Karena kekuatan dari seorang Jokowi di situ masih ada taringnya hari ini begitu. Makanya masyarakat harus cerdas. Kalau mereka sudah banyak orang yang menganggap dinasti politik, kenapa kok masih mengikuti dan mereka pilih begitu kan? Itu yang menjadi catatan penting. Tergantung dari pemilih kita begitu. Kalau pemilih kita mau pemimpin yang modelnya kayak gini kayak gitu, silahkan pilih yang salah satu mereka begitu. Jadi sudah dipersiapkan karena ini negara demokrasi begitu. Ketika orang memilih sesuatu atau memilih calon pemimpin yang kemudian ya yang tidak sesuai ya mau bagaimana lagi. Ya bukan karena ada bansos ini dikasih uang, dikasih itu dan sebagainya. Itu kacau begitu kan ya. Pada demokrasi hari ini pastilah money politik itu sebagai senjata awal untuk melumpuhkan lawan-lawan mereka. Artinya si A ngasih 100, si B ngasih 150, si C ngasih 200, bisa saja terjadi seperti itu. Inilah negara kita begitu kan ya. Padahal gajinya kecil loh begitu. Gajinya kecil di situ. Makanya saya berasumsi bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur ya setidaknya mereka dilihat dari segi prestasinya ya. Segi prestasi apa, terus kemudian untuk kesejahteraan apa yang diberikan kepada warganya. Itu paling penting di situ ya, karena si Bobi sudah maju sebagai resmi ya dari Partai Golkar maju sebagai calon gubernur Sumut. Kita lihat saja nanti akankah Bobi itu menang, kita tunggu saja. Bahkan Airlangga menyebutkan Bobi sudah mengantongi dukungan dari 5 partai parpol ya termasuk dari koalisi Indonesia Maju. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan dukungan yang diberikan Golkar ini baru untuk satu nama Bobi sebagai bakal calon gubernur atau cagup. Rekomendasi dukungan akan dilengkapi jika Bobi sudah menentukan calon wakil gubernur atau cawagup. Bahkan ya satu sisi kalau kita melihat dengan seksama di situ begitu bahwa setidaknya bagi kami adalah ini harus ada lawan-lawan mereka begitu kan. Artinya harus ada lawan yang kemudian harus menandingi dari si Bobi ini begitu. Seperti Pak Edi ya harus kuat mereka. Kalau bisa wakilnya dari PDIP. Wakilnya harus dari PDIP mereka biar kuat di situ begitu kan. Ya, biar kuat. Jadi artinya apa? Artinya kita lihat saja nanti apakah si Edi Rahmayadi akan tetap PDIP atau siapa. Tapi yang jelas koalisi dari Prabowo itu setidaknya ambil mereka ya sebagai bentuk perlawanan kepada si Bobi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat. Jangan lupa di subscribe.